Baik, kita mulai penjelasan tentang biaya menurut Undang-Undang PPh. Kenapa biaya ini kemudian harus menjadi pembahasan tersendiri? Karena dalam Undang-Undang PPh, untuk menentukan laba fiskal, tidak semua biaya itu dapat dikurangkan. Jadi menurut Undang-Undang PPh, tidak semua biaya itu dapat dikurangkan. Kalau menurut akuntansi, ya, semua biaya dapat dikurangkan. Tapi kalau menurut Undang-Undang PPh, untuk mencari berapa laba fiskal, maka tidak semua biaya itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh, biaya gaji. Biaya gaji dapat dikurangkan atau tidak? Jawabannya iya, dapat dikurangkan. Kalau sumbangan bisa dikurangkan, bisa juga tidak, tergantung nanti persyaratan yang harus dipenuhinya ada atau tidak. Kemudian kita mengeluarkan pajak, kita bayar pajak dalam tahun berjalan dalam bentuk PPh misalnya, ya, yang dibayarkan tahun berjalan. Menurut akuntansi, pajak adalah biaya, tapi menurut Undang-Undang PPh, pengeluaran perusahaan dalam bentuk pembayaran PPh itu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh lain, pemberian dalam bentuk natura. Misalnya, kalau mau lebaran, karyawan kita berikan bahan makanan atau bahan pokok makanan. Kemudian oleh perusahaan itu dijadikan biaya. Misalnya kita catat sebagai bingkisan lebaran, isinya barang untuk karyawan. Menurut perusahaan akuntansi itu boleh dikurangkan. Dan menurut Undang-Undang PPh, biaya dalam bentuk natura atau barang untuk diberikan kepada karyawan itu menurut Undang-Undang PPh tidak dapat dikurangkan. Jadi penting kita untuk mengetahui mana biaya yang menurut Undang-Undang PPh tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ini klasifikasi biaya. Ini sama dengan akuntansinya. Masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun itu boleh menjadi biaya langsung pada tahun yang bersangkutan. Tetapi apabila masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka pembebanannya harus melalui penyusutan atau amortisasi, tidak bisa dibebankan sekaligus. Contoh, kita beli kertas untuk kegiatan perusahaan sehari-hari. Kita beli mungkin 5 hari, 10 hari akan habis, maka itu boleh dibebankan sebagai biaya. Tapi beda apabila kita misalnya beli komputer. Komputer itu bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Manfaatnya itu bisa kita gunakan lebih dari 1 tahun. Jadi apabila kita membeli komputer misalnya 2 unit 10 juta, maka 10 juta tadi tidak boleh langsung menjadi biaya, tapi dicatat sebagai aset kemudian disusupkan. Ini biaya-biaya yang dapat dikurangkan, diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPh. Biaya 3M. 3M itu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini rincian biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Contoh, biaya langsung dan tidak langsung berkaitan dengan usaha, biaya gaji misalnya, biaya inventaris. Kemudian penyusutan itu boleh juga dikurangkan. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, rugi silisikus, rugi penjualan pengalihan harta, biaya penelitian pengembangan, beasiswa, kemudian piutang yang tidak tertagih, kemudian sumbangan-sumbangan. Ada beberapa sumbangan yang boleh menurut fiskal itu, menurut Undang-Undang PPh boleh dibiayakan. Biaya langsung tidak langsung dengan kegiatan usaha, misalnya biaya pembelian bahan, biaya sewa, royalti, kemudian perjalanan dinas, premi asuransi, kemudian pajak. Pajak itu boleh dibiayakan kecuali PPh. Jenis pajak banyak, ada PPh, ada PBB, ada pajak daerah, ada pajak hotel, pajak kendaraan. Semuanya boleh dibiayakan menurut fiskal, kecuali, tolong catat, kecuali satu, PPh. PPh tidak dapat dibiayakan menurut fiskalnya.